Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sofian. Di video ini kita akan sharing-sharing sedikit ya, sharing-sharing sedikit berbagi gitu tentang seputaran elektronika. Ini buat teman-teman yang pemula ya, buat teman-teman yang mau belajar, buat teman-teman yang bukan orang teknik ataupun bukan latar belakang elektronika. Jangan lupa subscribe channel ini karena di sini saya akan membahasnya secara sederhana aja, secara simpel gitu. Nah, di sini di video ini saya akan membahas tips belajar elektronikanya ya. Tips-tipsnya apa aja sih gitu. Ini saya simpulkan dari apa yang saya alami ya, dari apa yang saya temukan di lapangan, apa yang jadi perkiraan saya juga ya selama saya di elektronika ini. Nah, buat teman-teman, ini video ini saya buat karena banyak teman-teman saya yang latar belakangnya bukan elektronika, tapi dia tuh hobi banget di elektronika dan tertarik banget di elektronika, dan banyak saya temukan teman-teman. Makanya di sini saya sudah simpulkan beberapa tips-tipsnya ya. Saya ambil dari apa yang saya alami. Nah, yang pertama teman-teman siapkan peralatan dulu. Contohnya kayak teman-teman beli solder ya. Teman-teman harus punya nih solder dulu, obeng, terus teman-teman juga harus beli apometer. 3 ini aja dah teman-teman beli. Teman-teman cukup beli 3 ini. Nanti teman-teman menyesuaikan sendiri dah apa kebutuhannya. Tapi di sini yang menurut saya yang syarat dulu dah ya, syarat dulu. Tapi kalau obeng sih teman-teman kayaknya setiap rumah punya ya obeng. Ini aja nih solder sama alat ukur ini ya. Nah, terus teman-teman gak usah khawatir walaupun teman-teman belum tahu ilmunya atau belum tahu cara menggunakannya atau belum belum nggak paham tentang ini itu teman-teman gak usah khawatir. Teman-teman tinggal subscribe aja channel ini. Nanti di sini saya akan membahasnya secara sederhana aja, secara analogi aja ya, buat biar teman-teman cepat paham. Kedua adalah ilmu elektronya ya. Di sini saya maksud ilmu elektronya kayak teman-teman cukup dah teori dasar teman-teman tahu. Di sini juga teman-teman gak usah khawatir, di sini saya akan membahasnya di video lain nanti. Teman-teman tetap jangan lupa subscribe channel ini ya. Nah, yang saya maksud di sini adalah teman-teman cukuplah kenal yang namanya tegangan, ya kan? Tegangan, terus apa itu arus, apa itu tahanan. Tapi nggak cukup juga teman-teman. Saya saranin sih buat teman-teman berkorban atau maksudnya modalin diri dah gitu buat teman-teman beli buku elektronika dasar. Nah, di sana teman-teman baca aja ya, menurut saya nggak usah, kalau teman-teman dirasa malas membaca gitu maksudnya, teman-teman nggak usah khawatir juga, teman-teman tinggal cari aja videonya di sini apa yang mau dicari gitu. Insyaallah nanti saya bikinkan video-video yang lain juga. Teman-teman cukuplah kenal apa itu tegangan, arus, tahanannya yaitu hukum Ohm ini, dan lain-lainnya juga, teori dasar sedikit ya. Nah, lalu yang ketiga teman-teman mengenal komponen ya. Teman-teman ini penting ya mengenal komponen, karena kita kalau di elektronika atau kalau kita bergelut di sini tuh kita tetap gitu menemukan komponen-komponen. Jadi teman-teman harus kenal komponen-komponen itu, kenal kayak bentuknya kayak gimana ya, simbol komponennya kayak gimana, cara kerja kayak gimana. Ini penting juga cara kerja ini teman-teman ya. Cara kerja komponen ini penting banget pokoknya. Ini kayak pokoknya penting banget dah temen. Oke, cara kerja komponen ya, karena nanti kalau teman-teman mengenal komponen, mengenal simbolnya, cara kerjanya, teman-teman juga kalau udah kenal ini, teman-teman dengan sendirinya akan tahu cara kerja, akan tahu sistem kerja rangkaian elektronik itu kayak gimana. Walaupun teman-teman nggak sepenuhnya paham, tapi teman-teman punya kesimpulan tersendiri kayak sistem kerjanya kayak gimana. Kalau teman-teman juga mungkin nggak menemukan cara kerjanya, teman-teman bisa cari di Google juga bisa. Nah, yang kelima ya, metode belajar. Teman-teman saya banyak yang bisa dibilang agak males sih baca-baca teori-teori elektronika yang dalam-dalam gitu ya. Kebanyakan teman-teman saya banyak yang langsung praktik aja. Teman-teman saya saranin di sini
eh, luangkan waktu teman-teman untuk baca-baca teori-teori elektronika itu ya. Tapi saya nggak maksa sih, cuman nggak maksa. Teman-teman juga saya benarkan kok ini, teman-teman main praktik aja, langsung praktik aja, praktik nggak apa-apa. Tapi di sini teman-teman kalau kita praktik tanpa menguasai teorinya itu ataupun cuman bekal sedikit itu, kita kayak gimana ya? Artinya kita nggak paham gitu. Kalau kita nanti ketemu, misalkan kita satu barang elektronika, misalkan karena kita bisa memperbaikinya, kita dikasih tahu, oh ini kalau rusaknya begini, ini ganti ini. Nah, cuman sekedar itu, tapi kita nggak tahu dasarnya apa gitu. Apa dasarnya, kenapa itu bisa rusak gitu. Nah, itu dia kalau kita belajar, metode belajarnya praktik terus tanpa kita menguasai teorinya. Tapi kan di sini karena di video ini karena saya membahasnya yang buat teman-teman yang pemula, jadi teman-teman gak usah khawatir, saya benarkan metode belajar kayak gitu, saya benarkan karena nanti teman-teman bakalan mendapatkan ilmunya dari sana, praktik tersebut ya, pengalaman jadinya ya. Nah, lalu yang berikutnya, yang keenam ya, bisa menggunakan alat ukur. Nah, di sini ini adalah kayak apa ya, kayak ini adalah kayak pegangan kita untuk dunia servis ini. Ini wajib teman-teman bisa menggunakan alat ukur ini. Teman-teman gak usah khawatir juga. Di sini juga saya akan membahas di video di channel saya ini, saya membahasnya cara menggunakan alat ukur. Ya, teman-teman juga bisa tanyakan apa yang nggak dipahami. Kalau saya bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, kita akan cari bareng-bareng. Oke. Nah, untuk alat ukur ini sendiri, teman-teman, saya saranin beli alat ukur analog aja, teman-teman ya. Analog. Digital juga bisa, digital silahkan. Analog juga lebih bagus karena itu kita lebih cepat menggunakan analog. Tanpa alat ukur nih ya, teman-teman udah saya kasih tahu di awal tadi. Tanpa alat ukur ini kita kayak nggak bisa 100% gitu buat nyari kerusakan, nyari kerusakan. Kecuali kalau kita memang udah hafal troubleshootingnya. Nah, maksud saya menghafal kerusakan, pengalaman maksudnya, lebih ke pengalaman. Kalau udah pengalaman ini ganti ini gitu, udah terbiasa rusaknya di sini ganti ini, udah gitu. Intinya itu ya teman-teman. Kalau yang itu aja sih beberapa tips yang dari saya. Mungkin teman-teman juga cari dari teman-teman teknisi yang lain juga mungkin punya tips-tips masing-masing dari beliau ya. Nah, itu aja tips dari saya buat teman-teman yang mungkin dalam hati itu minat sekali belajar elektronika. Teman-teman silahkan subscribe channel ini karena teman-teman insyaallah jika video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Itu aja teman-teman ya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman. Oke.